ada apa tidak ketika dia melaksanakan ibadah kepada Allah? Dalilnya ada apa tidak? Kalau nggak ada, nggak boleh kita ikut. Dalam kita beragama itu dalil. Dalam kita beragama itu dalil. Bukan kata orang, bukan kata ustadz. Yang ada apa? Kata ustadz. Terjadi di masyarakat ketika beragama, loh kamu kerjakan ini dari mana? Ustadz. Loh kok ustadz? Kamu ikut ustadz, ikut Nabi. Yang kita ikut apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ustadz. Kita wajib ittiba kepada Nabi, bukan ustadz. Makanya agama ini dalil. Dalilnya mana? Ada apa tidak? Ketika nggak ada dalil, nggak boleh kita ikut. Ini ibadah kepada Allah. Kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah harus ada dalil. Syarat ibadah apa? Pertama apa? Ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba. Ikhlas ayatnya banyak dalam Al-Quran. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ittiba surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti aku, ikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah akan cinta kepada kamu. Allah akan mengampuni dosa kamu. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Ikuti Rasulullah. Jadi ini penting dalam kita beragama, itibanya kepada Rasul. Makanya dalilnya ada apa? Tanya dalil. Ketika ustaz menyampaikan, dalilnya mana? Ibadah ini atau mengadakan ini atau perayaan atau apa aja, dalilnya mana? Dalil. Kalau nggak ada dalil, nggak boleh kita ikut. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran juga tentang orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka mengklaim dirinya masuk surga. Allah suruh Nabi Muhammad SAW tanya, mana dalilnya? Antum mengatakan masuk surga, dari mana dalilnya? Atau ada orang ya sekarang ini keturunan Nabi ngakunya dijamin surga, mana dalilnya? Mana ada keterangan keturunan Nabi masuk surga, mana dalilnya? Quran dan Sunnah. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 111. Allah berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka orang Yahudi Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi Nasrani. Kata Allah, tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Qul, kata Allah kepada Muhammad, qul, katakan kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana bukti kamu, mana hujjah kamu, mana dalil kamu jika kamu orang-orang yang jujur? Mana dalilnya? Kalian mengatakan ahli surga, dari mana dalilnya? Karena ada sebagian kelompok mengatakan saya ahli surga, dari mana dalilnya? Gak boleh. Kalau kita mengikuti golongan yang selamat, ya kita ingin selamat. Kita masih belajar, tapi nggak pernah kita mengklaim diri kita ahli surga. Nggak boleh. Kemarin sudah saya sampaikan, setaatnya orang, sehebat-hebatnya taat kepada Allah, kita nggak boleh mengatakan dia ahli surga. Maksiatnya orang muslim, nggak boleh kita mengatakan dia ahli neraka, nggak boleh. Karena kita nggak tahu tentang apa, tentang akhir kehidupan dia. Karena apa? Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya amal tergantung daripada akhirnya. Kita nggak tahu akhir kehidupan dia. Nggak boleh kita mengklaim ahli surga, nggak boleh. Tapi kita mengikuti jalan selamat wajib. Karena kita ingin selamat, wajib. Tapi mengklaim ahli surga tidak ada, nggak boleh. Jadi kembali tadi, bahwa agama Islam agama dalil, agama hujjah. Mana dalilnya? Buktinya mana? Orang yang ngaji Quran sunnah tiap hari, yang khatam Sahih Bukhari Muslim, yang khatam Sunan Abu Daud, lo Arba'in Nawawi aja belum khatam-khatam, Riyadhus Shalihin aja belum khatam-khatam, terus ngomong tidak dalilnya, dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, hati-hati ngomong begitu. Ya, cukup katakan sebagaimana ulama salafus saleh Imam Malik, beliau wafat 179, berarti masih sebelum tahun 200, sebelum tahun 300, 179. Masih ketemu murid sahabat Rasulullah yaitu Nafi'. Apa kata Imam Malik? Jika kamu tidak tahu, qul la adri. Cukup katakan saya tidak tahu. Qauluka la adri nisful ilm. Kamu ngaku tidak tahu itu sudah separuh tahu. Karena orang kalau ngaku tidak tahu dia akan cari tahu. Inilah separuh ilmu. Ya, cuma ngaji di YouTube, ngaji sekali seminggu, sekali sepekan, seahad, udah berani bilang nggak ada dalilnya. Ngaca dulu. Itu kiai 20, 30, 40 tahun ngaji Quran dan Sunnah. Karena mereka mengaji, maka mereka tidak berani ngomong begitu.
Semakin Quran itu dalami, satu aja teks kita buka, Bismillahirrahmanirrahim. Antum percaya nggak? Bismillahirrahmanirrahim disyarah 40 hari, 40 malam nggak selesai. Semabuk-mabuk paling dah. Sholat, berhenti, ngaji lagi, sholat lagi, ngaji lagi, nggak akan selesai. Dan itu disadari oleh sahabat Rasulullah namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Jika saya mau, saya akan tulis, saya akan jelaskan tentang rahasia basmalah. Kemudian ditulis dalam kertas-kertas. Kertas itu dibawa oleh 40 onta. Berarti banyak itu. Ada nggak orang bisa nulis satu buku sehari? Nggak ada. Jadi kita butuh harus ngaca benar, ya. Saya setiap kali baca surat Al-Fatihah dengan perenungan, saya menemukan hal yang baru. Percaya nggak? Setiap kali baca Fatihah dengan perenungan, bedakan terjemahan dengan pemaknaan, itu beda. Betul-betul luar biasa. Wajar jika Bismillah itu adalah permulaan semua surat kecuali surat Taubah. Wajar. Wajar. Luh Mahfuz dalam hadis Imam Tirmizi pertama kali diperintahkan nulis oleh Allah, dia bertanya, "Ma aktub?" Apa yang aku tulis ya Rabb? Allah mengatakan, hadis sahih, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tulislah dengan nama Allah yang Rahman ya Rahim. Jika Luh Mahfuz dimulai Rahman Rahim, kenapa ada orang belajar agama tidak ada Rahman Rahimnya? Kenapa orang bawa nama Allah tapi tidak dengan Rahman Rahim? Ini aneh, ya. Ini sungguh aneh. Dia menampilkan yang Allah tidak suka tampilkan. Bapak ini senang nggak disebut kejem? Terus ada orang cerita, enggak, si Anu tuh orang baik kok, penyayang. Lebih senang mana? Diceritain mana? Kita lebih senang diceritain kalau kita penyayang, benar nggak? Kira-kira sama, Pak. Allah lebih suka daripada itu. Walillahil matsalul a'la. Bagi Allah perumpamaan yang tinggi. Itu al-Islam tuh, ya. Jadi kalau antum cuma belajar fikih, belajar sunnah bid'ah, siap-siap di rumah tangga tengkar. Siap-siap di masjid komplek tengkar. Jangan-jangan di masjid ini tengkar juga nih. Ya. Berarti salah orientasi. Cukup porsinya 1/4, jangan lebih. 1/4 kedua kajian iman. Iman itu di kolbu, berkaitan dengan akal. Maka hujjah orang belajar hukum zahir itu nomor ayat, nomor hadis. Tapi kalau hujjah iman itu rasional. Adakah satu zarah di alam semesta wujud tapi tidak diciptakannya? Itu virus sebiji zarah. Kalau di Quran itu virus kan nggak kelihatan sama mata, bahasa Arabnya zarah. Itu disebut zarah. Apakah dia terjadi karena eksperimen konspirasi atau karena izin Allah? Sebenarnya izin Allah. Mereka mau buat makar, Allah buat makar juga. Dalam makar mereka Allah bermakar, tenang aja, ya.